kehilangan standarnya Tuhan, kehilangan SOP-nya Tuhan. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, kita kehilangan standarnya Tuhan, jauh dari Tuhan. Kenapa manusia bisa sakit, bisa kecewa, bisa sakit hati? Karena kita jauh dari standarnya Tuhan. Dan Tuhan sudah mengembalikan standar itu lewat salib Kristus. Nah, itu yang harus kita hidupi, adalah kita mengikuti standarnya Tuhan, bukan kita memaksa Tuhan ikuti standar kita. Amin. Jadi kalau doa, Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau itu, berarti kita memaksa Tuhan buat Tuhan ikut standar kita. Kehilangan standar Tuhan, gagal mencapai targetnya Tuhan, tidak memenuhi standarnya Tuhan, jatuh di bawah ukuran yang ditetapkan oleh Tuhan. Lihat Bapak Ibu Saudara, Tuhan kasih 10 tulang. Jangan. Dari 10 ini aja, manusia bisa nggak memenuhi ke 10 perintah Allah ini? Nggak bisa. Di lingkungan kita aja deh, ada tulisan, dilarang membuang sampah sembarangan. Kira-kira masih ada nggak yang buang sampah sembarangan? Banyak. Ya. Jangan membuang, jangan duduk di sini. Ada tulisan dilarang parkir. Ada nggak kira-kira yang tetap parkir? Dilarang stop, ada aja. Bahkan dari 10 perintah Allah, orang Yahudi tambah mitzvah, jadi 600 lebih peraturan. Nggak ada satupun yang bisa capai standarnya Tuhan. Jadi kita perlu Tuhan, ya, kita perlu Roh Kudus untuk punya standar itu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita harus punya standar, amin. Standar supaya apa? Supaya kalau ada ujian datang dalam hidup kita, pencobaan datang dalam hidup kita, kita punya standar, punya pakemnya Tuhan. Ya. Ini yang saya sampaikan, baik di komsel, baik di ibadah tadi pagi, kita punya standar nggak? Yang cewek-cewek dideketin cowok misalnya, cewek-cewek kita punya standar nggak? Kalau kita nggak punya standar, yang penting cakep, yang penting sekarang penipu banyak, ya. Ada ini kejadian di Jawa Tengah, deketin cowok, dijemput, naik mobil mahal, ya. Naik mobil, kalau pernah lihat beritanya, dia dijemput naik mobil Pajero. Jemput, HP-nya flagship yang terbaru. HP seharga motor. Kenalan, ketemuan, langsung diajak. Diajak aneh-aneh, diajak nongkrong, diajak apa. Ternyata ya udah diterima cintanya. Minggu depannya lagi janjian lagi, ya, cowoknya bilang, kamu naik Grab aja ya ke sini, kita ketemuan. Mobilku rusak, ya, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, yang cewek ini hamil, ya. Nuntutlah yang cowok, gimana kamu ini, gimana ya kamu gini. Ternyata selidik punya selidik, mobil nyewa, HP nyewa. Coba Bapak Ibu Saudara cari di Google sekarang, persewaan HP di Malang, ada nggak? Banyak. Persewaan iPhone ada banyak, ya. Orang haus akan validasi supaya diakui, jauh dari standarnya Tuhan, berusaha mengejar standar manusia. Sehingga apa? Yakobus pasal 1 ayat 2. Yakobus pasal 1 ayat 2. Ketika Tuhan mengizinkan ujian, ada ujian, kemudian datang pencobaan, ini banyak manusia nggak kuat. Banyak manusia nggak kuat, kenapa? Kita diuji lewat berbagai macam masalah. Saudara-saudaraku, ya kita baca 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai
Pencobaan. Kenapa kok kita disuruh bahagia? Ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan tekun. Orang kalau kena masalah dia tekun cari Tuhan. Ya. Ayat yang ke-12 lompat. Ya. Ayat yang ke-12. Nah, ketika seseorang diuji, ya. Kita baca 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ayat 13. Ayat 13. 2, 3. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai. Saya kasih pengertian gini Bapak Ibu Saudara ya. Ketika Tuhan kasih sebuah standar sama Adam dan Hawa, ya, Allah Bapa kasih standar nggak sama Adam dan Hawa? Iya, pasti. Semua buah di taman ini boleh kamu makan, monggo pinara, silakan kamu makan buah yang manapun, silakan. Syaratnya satu, ada satu buah pengetahuan baik dan jahat tidak boleh dimakan. Simpel nggak? Standar Tuhan simpel nggak? Simpel. Tesnya di situ. Bapak Ibu Saudara perhatikan. Jadi di kitab Yakobus pasal 1 ini ada dua hal, ujian dan pencobaan. Dalam bahasa Inggrisnya test and temptation. Test and temptation. Tes, Tuhan menguji. Ini ya, gambarnya bisa diperhatikan. Diuji kayak gini. Kita ulangan, dikasih tes sama guru kita. Ada pencobaan datang. Pencobaan itu datangnya dari iblis. Kita disuruh nyontek, kita disuruh cari shortcut, kita disuruh berbuat jahat. Ujian, kita pacaran, kita menikah. Ada yang pacaran sini, ada yang menikah. Dikasih tes sama Tuhan. Temptationnya apa? Temptationnya apa? Pencobaannya apa? Ada kucing garong lompat tiba-tiba dalam hubungan kita kan? Gitu ya. Ada cowok hidung belang lain, cewek hidung belang lain. Dalam pekerjaan, tesnya apa? Tuhan percayakan sesuatu. Temptationnya apa? Pencobaannya apa? Ternyata banyak orang korupsi. Banyak orang. Lihat ya, negara kita ini, wah, korupsi. Ya, satu orang, satu oknum korupsi bisa puluhan triliun. Tes itu membentuk karakter, temptation itu menghancurkan karakter. Bapak Ibu Saudara perhatikan. Tes and temptation. Jadi gini, ketika seseorang diuji sama Tuhan, ada dua. Kita mau ikut ujian itu atau kita jatuh dalam temptation. Karena itu dalam doa Bapa kami dikatakan apa? Jangan masukkan kami dalam pencobaan, into temptation. Tuhan, jauhkan kami dari pencobaan. Jauhkan kami, dalam bahasa lainnya, jauhkan kami dari siasat iblis atau keinginan daging yang coba-coba mau ganggu kami dalam ujiannya Tuhan ini. Ya. Tes itu mendatangkan kebaikan. Kita lihat Yusuf. Wow, Yusuf. Tesnya apa? Tesnya Yusuf apa? Dibuang di sumur, jadi budak, ya, di penjara. Temptationnya apa? Diganggu sama Potifar. Ya, ada selalu iblis selalu masuk. Dia selalu masuk di celah-celah. Kain dan Habel. Tesnya apa? Dua-dua kasih gift offering, kasih persembahan sama Tuhan. Tapi hatinya satu udah mulai busuk. Allah Bapa sudah memperingatkan Kain, hatimu ada celah. Dan perhatikan, ketika seseorang punya celah di hatinya dan gak diisi oleh kebenaran firman Tuhan, gak diisi oleh Roh Kudus, setan yang masuk. Ada pembunuhan terjadi.
Perhatikan. Yusuf dalam tesnya dia berhasil. Dalam temptation. Dia punya shortcut gak? Aku ini cuma seorang budak. Kalau aku ambil istri Potifar, Potifar itu pejabat tinggi di Mesir. Dia bilang, aku jadi peliharaannya istri Potifar aja, aku hidup enak. Lihat, kalau Yusuf ambil temptation itu, hancur hidupnya. Tapi Yusuf, dia melewati ujian dari Tuhan. Dan dia menang dari pencobaan yang diberikan iblis. Amin. Daud, ya. Lihat, dikejar Saul bertahun-tahun, hidup di padang gurun, dipersiapkan jadi seorang raja. Tesnya, Daud berhasil enggak? Daud berhasil. Tapi dalam pencobaan yang dia alami sebagai seorang raja, ketika dia punya segalanya, enggak pernah kalah dalam peperangan, temptation itu datang. Lihat, iblis selalu datang di saat kita merasa semuanya aman dan baik-baik saja. Ya, lihat. Monyet seekor kera, monyet jatuh dari atas pohon karena angin ribut. Pernah kita lihat monyet jatuh karena angin ribut? Semakin keras anginnya, semakin kuat dia peluk pohon. Semakin sepoi-sepoi anginnya, semeriwing, monyetnya doeng, ngiler, ketiduran, pohonnya goyang, jatuh. Dalam kitab Perjanjian Baru, ada nggak orang mati karena dengerin khotbah? Ada nggak orang mati karena dengerin khotbah? Ada. Kenapa? Tidur. Hati-hati yang suka tidur waktu dengerin khotbah, ya. Enggak, di sini nggak ada. Amin. Semua semangat, hasbas, pegang kamera, puji Tuhan, ya. Semangat, di baik itu berdiri terus supaya melek. Ada orang yang memang Paulus khotbahnya kelamaan sih, ya. Waktu itu 8 jam kurang lebih dia khotbah. Jadi ada orang duduk di pinggir jendela, kayaknya satu sisi dia kena angin, satu sisi dia dengerin khotbah gitu ya, kebawa suasana, jatuh, boom, mati. Nah, lihat, temptation adalah Daud. Daud ambil Batsheba, istri orang diambil, dia bunuh suaminya, pakai pembunuhan berencana. Ada tense, ada temptation. Apakah temptation itu datangnya dari Tuhan? Tuhan mengizinkan untuk melihat karakter kita. Maka dari itu Ayub berkata, seandainya iya Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Yang berani ngomong kayak gini di Alkitab cuma 2, Ayub sama Daud. Wah, kita kalau nyanyi, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kita ada yang udah pacaran berapa lama sini, atau udah ada yang menikah, ya. Kadang pertanyaan klasik yang paling males kita jawab, apa? Kamu sayang aku nggak sih? Dalam hati kita kalau dapat pertanyaan kayak gitu. Istri saya depan sini, jadi saya nggak usah perpanjang ini pertanyaan. Belah dadaku, woi, ya kan? Lihat, isinya cuma kamu. Ada banyak orang temptation. Dalam Ayub, even Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara lihat, iblis tahu nggak siapa Yesus itu? Tahu nggak? Tahu. Waktu Tuhan Yesus mengusir orang kerasukan setan di Gerasa, orang kerasukan ini bilang, anak Allah yang maha tinggi. Ini kan belum waktunya. Iblis tahu siapa Yesus. Iblis mencoba Yesus kan?
Yesus aja dicobai, apalagi kita. Iya nggak Bapak Ibu Saudara? Ya, Tuhan Yesus, even Tuhan Yesus, Allah itu sendiri dicobai, apalagi kita. Maka dari itu kita bilang, wah, aku perlu Roh Kudus, anak-anakku perlu Roh Kudus, suamiku, istriku perlu standarnya Tuhan. Kenapa? Kita nggak punya standar di rumah kita, anak kita ikut standar di luar. Di Komsel, Blimbing, Sukun, di Pemuda kita sudah susun. Kalian punya standar nggak di rumah? Sebelum tidur, keluarga doa sama-sama nggak? Even minimal orang tua doakan anaknya nggak? Tiba-tiba anak saya ngomong kotor. Dedin, saya kan suka ganggu anak saya ya, yang paling kecil lagi. Saya ganggu anak saya. Tiba-tiba dia, Dedin, gitu. Ya, saya sensor. Apa? Loh, belajar dari mana kamu? Tidak boleh ya. Ketika saya bilang tidak boleh ya, jangan ya. Saya sedang menetapkan sebuah standar. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali standar itu, peraturan itu dilanggar. Apa yang saya lakukan? Ya hukum dong anak saya. Sampai berdarah bibirnya, robek. Saya pukul. Saya bilang, lebih baik kamu dipukul sama Dedi di rumah daripada kamu dipukul orang di luar karena mulutmu kayak gitu. Ada banyak orang tua marah ketika anaknya dipukul sama orang lain di luar. Iya nggak? Orang tua sakit hati nggak anaknya dipukul? Sakit hati dong. Karena itu sebelum hal itu kejadian, kita harus punya standar di rumah. Kita nggak punya standar di rumah, kita sekolahkan. Sekolah punya standar nggak? Kalau ketahuan murid omong kotor, wah, kena tertib sama gurunya. Sama gurunya dipanggil orang tuanya. Karena ada standar di rumah, ada standar di sekolah. Ketika kita anak Tuhan, kita punya standar firman Tuhan. Ketika kita nggak hidup dalam standar firman Tuhan, ada konsekuensi, Bapak Ibu Saudara. Ada konsekuensi. Kita nggak ikut perintahnya Tuhan kok. Ada konsekuensinya. Lihat. Ketika Daud kena masalah ini, dia jatuh dalam temptation, dalam pencobaan. Daud kena konsekuensinya, anaknya meninggal. Hancur hati Daud. 1 minggu Israel masa berkabung. Bukan cuma orang, hewan ternak pun disuruh puasa. Masa berkabung, dia taburkan abu di kepalanya. Ada konsekuensi yang datang. Tuhan Yesus, lihat, ada 3 pencobaan. Ketika Tuhan Yesus doa dan berpuasa, pencobaan apa yang datang? Batu jadi roti. Tentang makanan. Kita lihat sekarang, Bapak Ibu Saudara, banyak nggak orang jatuh dalam makanan? Saya besuk jemaat SC seminggu 2 kali cuci darah. Ketika saya berkunjung pagi, ada anak sekolah, kemejanya dibuka, ada pipa di dadanya, pakai seragam sekolah. Saya tanya, kenapa dek? Orang tuanya masih beli makanan. SC om. Hah? Udah berapa lama? Setahun. Anak 7 tahun kelas 2 SD cuci darah. Orang tuanya datang. Bu, saya pendeta, boleh nggak saya berdoa? Tolong doakan. Turunan dari orang tua. Enggak. Papa mamanya sibuk kerja tiap hari. Tiap hari anak ini dikasih uang jajan 100.000 sama mbaknya. 100.000. Tiap hari dia beli teh kemasan, beli susu kemasan. Tiap hari dia minum itu. Haus, dia nggak mau minum air putih, kebiasaan gula. Lemas, dia minum glukosa itu. Wah, gula jahat. Bukan cuman ginjalnya rusak. Ketika dia minum minuman kemasan itu,
batuk berkepanjangan, pneumonia, paru-parunya putih, ginjalnya rusak. 7 tahun. Dari kebiasaan hidup 3 tahun berdampak sampai dia mati. Setiap hari dia konsumsi. Setiap hari konsumsi itu. Lapar, makan makanan instan. Tinggal sosis saja digoreng, minum teh kemasan, wah semuanya. Banyak manusia jatuh dalam pencobaan makanan. Sakit penyakit 50% datang dari cara kita berpikir, 50% dari apa yang kita konsumsi. Banyak jemaat negur saya, "Nah, kayak kamu naik lagi." Ya iya nah, jemaat syukuran terus ya apa? Jemaat ulang tahun, jemaat komsel, kan nggak mungkin saya nggak makan, ya. Selesai komsel dibungkusi lagi, kan? Ya makan akhirnya. Ya jadi naik dikit lah, 2 bulan ini naik dikit. Istri saya bilang, "Turun yang tenang." Ya. Cepat saya kalau turun berat badan itu cepat. Ya. Ada yang di sini susah menurunkan berat badan? Ada yang susah menurunkan berat badan sini? Trial jadi pendeta 3 bulan sama saya. Ya. 7 kilo lah minimal turun ya. Ya. Apalagi ya. Orang stres itu ada 2 macam. Dia nggak bisa makan atau makannya tambah banyak. Sini siapa yang stres makannya tambah banyak? Ada? Yang berat badannya lebih nggak usah angkat tangan, alasan yang di belakang. Nggak apa-apa ya. Memang kita usia 30 ke atas tuh hormon udah menurun, jadi susah. Anak muda cepat aja turun berat badannya. Kalau kita ini susah, effort. Yang kedua, mencobai Allah untuk menyembah iblis. Ada banyak orang di dunia ini meninggalkan Tuhan demi popularitas. Banyak orang meninggalkan Tuhan karena jodoh, pasangan. Ada banyak orang meninggalkan Tuhan karena gaji yang lebih tinggi. Ya. Ada seorang artis terkenal mau kena kasus, desas-desusnya udah wah ini pasti ketangkep ini. Ya. Aku bilang, di Indonesia ini ada 1 jurus, kamu mau didukung netizen dan lepas dari hukuman. Tahu caranya? Tahu caranya? Jual Tuhan Yesus. Jualan Tuhan Yesus. Ngapain? Walaf. Jual aja Tuhan Yesus. Didukung netizen dia. Ya. Gak ada di sini yang jual Tuhan Yesus. Amin. Ayub, Abraham. Tesnya adalah ketika Tuhan menyuruh Abraham untuk menunggu. Kamu akan punya keturunan seperti bintang di laut, seperti bintang di langit dan seperti pasir di lautan. Tuhan. Istrinya bilang, "Pak, aku ini umur 100 loh, menepos loh aku. Gimana? Gak mungkin ini punya anak. Mungkin caranya kayak gini Pak. Mungkin bukan lewat aku, mungkin lewat gundik kita. Mungkin pikirnya Abraham, bakal yang bersambut ini bojoku dewe sing ngomong, ya wis, mungkin itu. Lihat, gara-gara keputusan sesaat itu ada 2 keturunan besar, Ishak dan Ismail. Ada konsekuensinya. Lihat, Abraham dalam beberapa tes Abraham kuat mempersembahkan Ishak. Apakah Abraham kuat sehingga dia dijuluki bapak orang beriman, percaya? Tapi di sisi lain ada kegagalan. Seperti Daud, Abraham, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak di antara kita yang nggak punya standarnya Tuhan, dan kita ada yang jatuh. Banyak. Nggak menutup kemungkinan
Nobody's perfect, gak ada yang sempurna. Amin. Tapi selalu, selama kita masih hidup, selalu ada kesempatan untuk kita bertobat kembali pada kasih-Nya Tuhan. Amin. Malam ini coba yang muda, yang berkeluarga, buat standar. Saya mau punya pasangan hidup, aneh-aneh. Standar saya yang semakin membawa saya mencintai Tuhan. Wah, nanti Tuhan kasih yang terbaik. Amin. Standar yang saya tetapkan di keluarga apa? Memulai segala sesuatu dengan doa, dengan perkataan iman, dengan firman Tuhan. Karena kalau kita nggak punya standar ini, maka keluarga kita standarnya akan ikut standar dunia. Kalau nggak ikut standarnya Tuhan, iblis akan taruh standar dalam keluarga kita. Gambar yang kedua bisa kita lihat. Ya. Jadi ini kita perhatikan test and temptation. Ada ujian atau pencobaan. Poin yang kedua, standar Allah dan standar manusia. Bapak Ibu Saudara perhatikan. Jangan pernah mengikuti standar manusia. Amin. Ya memang kita perlu mentor. Memang kita bisa motivasi dari orang-orang yang jago. Ini saya bilang ke pelayan-pelayan, kalau kita WL, kita singer, kita bermusik, kita punya patron seseorang di media sosial, silakan. Tapi jadilah dirimu sendiri. Amin. Memang ada Sidney Mohede, tapi Cristiano bisa lebih hebat kok dari Sidney Mohede. Amin. Karena dia punya warna sendiri. Ada Sari Simorangkir, nggak perlu ada Ibu Ina Poranda kok. Ada orang-orang hebat semua di sini. Silakan belajar dari mereka sih. Ada Eca Sumantri, nah ngapain? Ada Jeffrey Nugroho. Jadi saya kira ini punya segudang talenta, punya orang-orang hebat sih. Ngapain lihat-lihat Blackpink? Pemain tamborin ini hebat-hebat kan. Wah, ada Regine, ada Jejin, ada Fen-Fen lah. Gak perlu K-pop, sini kita. Standar manusia seringkali seperti apa? Harta, kekayaan, penampilan, prestasi, jabatan, status, popularitas, gelar, kepemilikan. Ada sekarang gereja mengundang pendeta lain atau artis rohani lain. Ya. Ada batas minimal followernya di Instagram. Bayangin, followermu berapa dulu? Kalau cuma dikit berarti belum terkenal. Branding memang perlu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi Tuhan nggak lihat itu semua. Kita push anak kita. Gurunya, ketika saya terima rapot, saya tanya, Bu, ada peringkat nggak Pak? Sekarang sekolah-sekolah yang berbasis, udah jarang ada peringkat. Ya. Karena memang di kelas itu peringkat itu ya ada plus minusnya. Anak bisa punya jiwa kompetitif, tapi akhirnya mereka jadi yang urutan terakhir itu jadi minder, ya, minder. Karena memang seumur hidup saya, selama saya sekolah 12 tahun, gak pernah saya masuk 10 besar, ya. Yang masuk selalu CC saya, Cira, ya. Jadi kalau Cira ambil rapot, papa mama saya rebutan, ya. Lu Ira rapotan, giliran Reza gitu ya. Waduh, cek pengerjaan. Pinter saya dulu, Bapak Ibu Saudara ya. Di sekolah lumayan, ya, lumayan disayang guru. Nah, standar, ada standar situ. Standar kompetensi. Standarnya Tuhan apa? Hati yang benar, taat, tulus, kekudusan, kesetiaan, integritas, karakter.
takut akan Tuhan. Jadi kalau kita kerja pakai standarnya Tuhan, amin. Ya, ada satu perusahaan tambang di Kalimantan. Saya dengar kesaksian. Ketika mereka tahu dolar itu harganya naik, ya. Jadi ketika dolar harganya naik, transaksi mereka itu pakai dolar, ya. Jadi biaya kos produksi meningkat, semua meningkat, barangnya mereka dibeli dengan harga yang murah. Karena dolar jadi tinggi, dirupiahkan jadi murah. Terus yang biasa penghasilannya rupiah ke dolar, biaya transportasinya semakin meningkat, semuanya meningkat. Lalu para eksekutifnya ini berkumpul, mereka bilang, kasihan ya bos kita ya. Ini lama-lama perusahaan tutup. Gajinya mereka itu ratusan juta eksekutifnya. Mereka kumpul, mereka bilang, ayo kita bilang gajiku dipotong 5%. Oke, di situ eksekutifnya ada hampir kurang 10 orang. Mereka sepakat, oke, gajiku potong 5%, 5%, 5%, kita datang sama bos kita. Mereka datang sama bosnya, bos. Ya. Ini semua anak Tuhan, mereka bilang, kita hidup dari perusahaan ini, kita terima gaji besar dari perusahaan ini, bertahun-tahun kita dibiayai sama perusahaan ini, ditunjang dengan baik. Sekarang kami tahu perusahaan ini dalam kondisi yang tidak baik-baik aja. Kami rela gaji kami masing-masing dipotong. Ya. Potong ya 5%, lumayan. Kalau satu orang gaji 100 juta aja, ya. Potong gaji, tunjangan silakan dipotong. Lalu bos mereka peluk mereka, sama-sama mereka menangis. Lalu bosnya bilang, untung ya kalian bilang kayak gini. Kalau enggak, memang bulan depan kita akan PHK beberapa eksekutif dan banyak pegawai yang akan kami PHK. Wih, eksekutifnya ini keluar dari ruangan bosnya, mereka bilang, untung kan, ya, kita bilang potong 5%, kalau enggak bulan depan di PHK tambah gak dapat apa-apa. Bapak Ibu Saudara lihat, plastik mau meningkat semuanya. Semua seluruh dunia, seluruh Indonesia ini merasakan dampak ekonomi. Cuman anak Tuhan yang tetap bersuka cita. Amin. Walaupun semuanya naik masih bisa joget ya. Setinggi-tingginya dolar, masih tinggi kasih Yesus. Jogetin aja saya daripada dipikirin. Bagus ya. Sedalam. Lihat Bapak Ibu Saudara, selalu ada dua respon. Kita mau mengeluh atau kita mau komplain. Kita mau ikut standarnya Tuhan atau mau ikut standarnya manusia. Kalau ikut standarnya manusia, banyak orang yang komplain tanpa solusi. Di kerja dia komplain, di keluarga dia komplain, di gereja dia komplain, semuanya dia kritik tanpa ada solusi. Tapi orang yang punya hati, dia bukan cuma mengkritik, dia mau berkontribusi. Amin. Itulah pekerjaan. Mau berkontribusi, apa yang bisa saya lakukan? Bukan cuma doa, Tuhan minta berkat, tapi Tuhan siapa yang harus saya berkati? Saya ini diberkati untuk jadi saluran berkat. Siapa yang bisa saya berkati? Lewat talenta kita. Ini. Even seorang Nabi Samuel, dia bisa tertipu dengan penilaian manusianya. Ketika dia mau melantik seorang raja yang namanya Daud, anak dan kakaknya Daud, wah, yang pertama maju, wah inilah Tuhan, raja orang Israel, badannya gagah, perkasa, kuat. Wah, Bapak Ibu Saudara baca Samuel pasal 1 ayat 8, baca nanti di rumah. Nabi tertipu dengan standar. Tapi Allah Bapa berkata, kamu melihat apa yang dilihat manusia, tapi Tuhan melihat hati. Amin. Lihat hati. Poin yang terakhir, gambar yang terakhir. Apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara? Bagaimana cara kita menang dalam tes dan temptation, dalam ujian pencobaan? Hidup dalam doa. Amin.
Kalau kita nggak punya standar doa dalam hidup kita, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan dalam ketakutan terbesar di hidupnya, Tuhan Yesus berdoa. Kita udah berdoa belum? Berdoa. Pujian dan penyembahan udah belum? Kita suka memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Di mobil dengarkan lagu pujian penyembahan. Di rumah bangun putar YouTube musik, YouTube video klip, putar lagu pujian penyembahan, menyembah Tuhan sama-sama. Menghidupi firman Tuhan. Sudahkah kita baca firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Ya, taat dan percaya. Jadi kalau kita hidup dalam doa, hidup dalam pujian penyembahan, hidup dalam firman Tuhan, kita ikut standarnya Tuhan, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Amin.